Selamat pagi dan shalom bagi kita semua jemaat GMI Kanaan Medan Selatan. Pada hari ini Jumat 1 November 2024 kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, pemeliharaanmu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengar renungan pagi firman Tuhan. Berkati kami dan Roh Kudus-Mu lah yang menguatkan dan memampukan kami untuk mendengar, untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam Kitab Imamat pasal 19 ayat 32 sampai 37. Saya berharap seluruh jemaat membaca secara keseluruhan firman Tuhan. Saya membaca ayat yang ke-37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Amin. Tema kita pada saat ini, hidup kudus sebagai umat Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan. Tuhan menghendaki Israel tidak sekadar mengaku diri sebagai umatnya, namun hidup tak ubahnya seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berfirman melalui Musa agar umat Israel hidup di dalam kekudusan, yaitu dengan berpegang pada segala ketetapan dan segala peraturan yang Tuhan firmankan serta melakukannya. Di antara semua ketetapan dan peraturan untuk hidup kudus itu, pada bagian ini umat diingatkan untuk hormat kepada orang yang usianya lebih tua, mengasihi sesama siapapun mereka, bahkan orang asing sekalipun, seperti mengasihi diri sendiri, serta berlaku adil dan tidak mencurangi orang lain. Semua perintah ini ditutup dengan perkataan Akulah Tuhan. Pernyataan akulah Tuhan diberikan supaya umat menyadari bahwa hidup kudus, hidup berbeda dengan bangsa-bangsa lain adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri bagi umat Israel yang telah dibebaskannya dari tanah Mesir. Firman-Nya, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Pada ayat yang kedua, Tuhan adalah kudus, maka Ia pun menghendaki manusia kudus seperti dirinya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Karena Tuhan adalah kudus, maka Ia tidak dapat menyatu dengan ketidakkudusan dan segala bentuk kecemaran. Dengan kata lain, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita pun tidak dapat menyatu dengan Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka dari itu kejarlah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Apabila kita ingin melihat dan mengalami kehadiran Tuhan, syarat mutlaknya hidup dalam kekudusan. Salah satu definisi kata kudus adalah berada dalam kemurnian. Bahasa Ibraninya kados, yang berarti naik lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya, level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup dan berpikir sebagaimana
Kristus berpikir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kudus berarti pula hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Bait Tuhan merupakan suatu tempat yang kudus di mana hadirat Tuhan akan hadir di dalamnya. Untuk itulah kita harus memelihara tubuh kita agar selalu bersih dan terbebas dari segala bentuk kenajisan dan kecemaran. Bagaimana caranya? Kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita beroleh kekuatan untuk meninggalkan perbuatan daging. Kekudusan dan kemurnian hidup tidak akan pernah bisa dicapai jika kita mengandalkan kekuatan sendiri tanpa bergantung kepada anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Jemaat yang diberkati Tuhan, hidup kudus adalah hidup seperti Kristus, yaitu hidup untuk menaati dan melakukan kehendak Bapa. Mana caranya? 1. Memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan dalam takut dan hormat padanya. Ibrani 12 ayat 28. 2. Mempunyai persekutuan atau komunitas dengan orang percaya. 2 Timotius 3 ayat 16. 3. Memperbaiki pikiran dengan firman yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Jadi marilah kita berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus memampukan dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami Engkau mampukan untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Ajari kami, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan berjalan seturut dengan kehendak Engkau di dalam jalan kebenaran Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa dalam segala kehidupan kami satu hari ini, kegiatan kami, aktivitas kami serahkan kepadamu. Berkati kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Begitu juga untuk seluruh jemaat-Mu, anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan perkuliahan, mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapat pekerjaan, yang sudah berkeluarga ataupun yang belum Tuhan, masih mencari pasangan hidup ataupun yang sudah berkeluarga tetapi masih menantikan keturunan. Kiranya dengan tangan-Mu yang penuh kasih memberkati dan menyertai, memberikan yang terbaik. Semua boleh Engkau berikan bagi mereka. Berikan kelancaran dan kemudahan, beserta juga dengan kesuksesan. Berkati anak-anak kami, biarlah Engkau pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati juga ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, lawat dan mampukan Tuhan. Berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kesehatan, kesembuhan yang sempurna hanya daripada Engkau. Jamah tubuh mereka, mampukan dan kuatkan ya Tuhan Yesus. Dalam masa pergumulan, mari Tuhan Engkau bekerja, membuka jalan, menemani mereka, merangkul mereka, menggendong mereka. Dikala mereka tidak sanggup, mari Tuhan Kau tunjukkan kuasa-Mu yang memampukan mereka melihat semua kehendak dan juga semua pekerjaan Tuhan boleh nyata, mendatangkan kebaikan bagi mereka dan penuhi mereka dengan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Sempurnakanlah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.